Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Saya sedang membaca kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Karena memang di sini diterangkan bahwasanya kitab di sini dinamai Al-Usfuriyah karena memang hadis yang pertama menerangkan tentang Umar yang membebaskan seekor burung. Lah, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini nama aslinya adalah Abdullah Ibnu Umar. Karena memang orang Arab pada masanya sering banyak yang mempunyai nama Abdullah sehingga diringkas menjadi Ibnu Umar. Contoh seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Lah, di sini diterangkan bahwasanya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar itu pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamumur rahman. Ma irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rasulullah itu mengatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang penuh cinta kasih akan dikasih oleh zat yang maha mengasih. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka kasihilah, cintailah orang-orang penduduk bumi, maka akan mencintaimu penduduk langit. Lah, di sini hadis ini dibenarkan dengan cerita bahwasanya Sayyidina Umar pada waktu jadi khalifah, kana yamshi fil Madinah, kana yamshi fi sikakil Madinah. Ada siapa Umar ini sedang berjalan di gang-gang kecil kota Madinah. Kemudian fara'a sobbian kana bihi yal'abu bihi usfur. Kemudian ketika Sayyidina Umar ini berjalan di gang-gang kecil tadi, maka Sayyidina Umar itu melihat seorang anak kecil yang sedang bermain dengan seekor burung pipit kecil. Karena Umar merasa kasihan dengan burung pipit tersebut, maka Sayyidina Umar memutuskan untuk membeli burung tersebut untuk dilepaskan kembali karena cinta kasih Sayyidina Umar kepada burung tersebut. Sayyidina Umar yang kita kenal dan sudah terkenal dengan ketegasan dan juga parasnya yang sangar, punya cinta kasih kepada seekor burung kecil. Lah, ketika Sayyidina Umar meninggal, ditikam waktu sholat subuh, ketika sudah dimandikan dan juga dibawa ke kuburan, ketika sudah dikubur di sana, ketika para orang Madinah sudah meninggalkan kuburan Sayyidina Umar, banyak waktu itu yang bermimpi tentang Sayyidina Umar, didatangi mimpinya oleh Sayyidina Umar. Kemudian orang-orang Madinah bertanya tentang halah itu keadaan Sayyidina Umar ketika sudah di dalam alam kubur. Apa yang ditanyakan? Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mengatakan, saya telah diampuni oleh Allah. Kemudian para penduduk Madinah juga bertanya lagi, yang membuat Allah itu mengampuni kamu apa ya Sayyidina Umar? Apa dengan keadilanmu? Apa karena dengan ibadah kerasmu? Apakah dengan kezuhudanmu di dunia? Sayyidina Umar bilang, la, saya diampuni bukan karena kezuhudanku, bukan karena ibadahku, tapi karena waktu saya berjalan di kota Madinah menemukan seorang anak-anak bermain dengan burung kecil, saya memutuskan untuk membeli burung tersebut dan melepaskannya karena saya kasihan dan sayang kepada burung tersebut yang telah dimainkan oleh anak tersebut. Lah, maka kita perlu garis bawahi, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang penuh cinta kasih akan dikasihi oleh zat yang maha pengasih. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka kasihilah, cintailah orang-orang atau penduduk dunia, maka kamu akan dikasihi oleh penduduk langit. Seperti itu. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya hadis ini berkaitan tentang seekor burung kecil yang mana bahwa burung tadi kan termasuk hewan, bukan manusia. Lah, maka berbuat baik kepada seekor burung saja akan diberi ganjaran seperti ini. Sebagaimana kita kenal cerita
al-wali min auliyaillah, Kiai Haji Hasan Genggong itu pernah suatu saat pernah berdakwah di suatu kota yang agak jauh dari kediamannya, menaiki dokar. Kemudian ketika Kiai Haji Hasan Genggong tadi sudah sampai ke tempat acara, sudah berdakwah, mau kembali pulang, sampai di pertengahan jalanan, ternyata ditemukanlah seekor semut yang naik di atas baju Kiai Haji Hasan Genggong. Ketika melihat semut tadi terpisah dari rumah dan keluarganya, maka Kiai Haji Hasan Genggong memutuskan untuk kembali lagi ke tempat acara untuk memulangkan semut tadi. Ini perkara semut. Apalagi kita berbuat baik dengan sesama manusia. Bahwasanya kita sudah mengetahui bahwasanya idkhalus surur ala qalbil mu'min itu sangat besar pahalanya, sangat besar ganjarannya, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati-hati orang yang beriman, itu sangat besar pahalanya. Maka alangkah baiknya kita berbuat baik kepada sesama manusia dan sesama makhluk Allah. Karena dalam kaidahnya itu disebutkan nata'awan fi mattafaqna wa natasamah fi makhtalafna. Saling gotong royong, saling membantu akan hal-hal yang kita sepakati dan saling toleransi akan hal-hal yang kita berbeda, yang kita bedai, seperti itu. Jangan cuman karena kita berbeda dalam hal-hal yang sunnah, kita malah saling berantem, saling bertikai dan memutus tali silaturahmi. Karena contoh dalam masalah kunut, kita ada yang kunut, ada yang tidak. Maka jangan cuman karena gara-gara kunut atau tidak, kita malah bertikai dan saling tidak menghormati satu sama lain. Maka dalam kaidahnya nata'awan fi mattafaqna wa natasamah fi makhtalafna. Kita saling membantu dalam hal-hal yang kita setujui bersama dan kita saling bertoleransi akan hal-hal yang kita anggap berbeda. Seperti itu. Lah, yang salah memang bukan yang kunut atau tidak kunut, yang salah itu orang yang tak sholat subuh. Seperti itu. Dalam kaidahnya nata'awan fi mattafaqna wa natasamah fi makhtalafna. Saling membantu dalam hal-hal yang kita setujui bersama dan saling bertoleransi akan hal-hal yang kita anggap berbeda. Kita selalu anggap bahwasanya kemungkaran itu jelek dan kebaikan itu adalah yang kita tuju, maka nata'awan fi mattafaqna, berlomba-lomba dan bergotong royong untuk hal-hal yang kita anggap baik dan menjauhi hal-hal yang kita anggap mungkar. Mungkin hanya itu saja dari saya. Selamat berbuka untuk kita semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga amal kita diterima oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.